Hey Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya? Untuk kali ini ada satu tutorial, kita akan membuat satu cake yang lumayan gurih nih. Siapa sih yang gak suka dengan bolu kelapa? Ini nanti perpaduan bahan-bahannya mudah diingat, serba angka 200 ya. Jadi untuk kalian yang ingin membuat cake ini pasti gampang mengingat-ingatnya nih. Oke, untuk kalian yang ingin tahu gimana sih proses bikinnya, disimak ya videonya sampai habis. Nah, ini adalah bahan-bahan yang harus kita persiapkan dalam pembuatan bolu kelapa. Dari deret yang paling atas dulu ya. Ada 200 gram kelapa parut. Saya pilih yang agak tua biar nanti ada kesan kres-kres waktu kita memakannya ya. Lalu ada 200 gram terigu yang pro sedang nih. Saya pakai merek yang segitiga. Lalu yang di sampingnya yang nanti akan kita cairkan 200 gram margarin. Bisa kalian mix dengan butter biar nanti aromanya lebih harum, juga rasanya lebih enak. Dan ingin lebih praktis juga, bisa kalian pakai yang kemasan langsung jadi dari pabrik ya, semacam Royal Palmia atau Blue Band Cake and Cookie, itu bisa, itu kemasan 200 gram. Nanti bisa dicari ya. Kalau ingin pakai yang margarin saja nggak dicampur apa-apa juga bisa ya, nggak apa-apa, menyesuaikan stok saja yang kalian punya nih. Oke, untuk deret yang depan ada 4 butir telur utuh, lalu setengah sendok teh vanili, 1 sendok teh SP, kalau nggak ada SP bisa diganti dengan Ovaltine atau TBM, lalu setengah sendok teh baking powder nih. Lalu untuk takaran gulanya 200 gram. Oke, gampang kan? Simple banget resepnya, serba angka 200. Jadi kalau ingin buat cake ini bisa dengan mudah diingat-ingat ya komposisinya. Oke, sudah perkenalan bahan, sekarang kita membuat adonannya dulu ya. Apa saja yang harus di mixer? Nah ini nih, siapkan wadah yang kering, lalu masukkan telur, gula, SP sama vanili. Perlu diperhatikan ya, penggunaan telur ini harus suhu ruang, jangan keluar dari kulkas, nanti susah mengembangnya ya kalau kondisi telurnya dingin. Oke, kalau udah tercampur kita mix seperti ini nih. Pokoknya nanti kondisinya harus mengembang, putih, kental, dan berjejak. Untuk tanda-tanda gimana sih adonan yang bagus itu mengembang sempurna, kalau diputar garpu mixernya, ini nanti akan muncul jejak-jejak mixer seperti ini ya. Untuk takaran waktunya, berapa lama sih kita harus menggerakkan mixernya? Ini disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Biasanya beda merek, beda takaran waktu juga ya. Untuk standarnya biasanya antara 8 sampai 10 menit. Ini kondisi adonannya udah seperti ini nih. Kalau diputar-putar akan muncul jejak-jejak yang tertinggal di atas adonannya ya. Ini tandanya adonannya udah mengembang dan siap matikan mixernya, jangan sampai over mix. Untuk adonannya udah mengembang, kalau terlalu lama di mixer nanti akan turun kembali. Jadi sayang ya prosesnya. Oke, sekarang kita masuk di tahap pemasukan bahan keringnya. Terigu sama baking powder dicampur. Cara memasukkannya diayak secara bertahap seperti ini ya, dengan teknik aduk balik agar nanti adonannya tidak gampang turun seperti ini ya. Cara memasukkan terigunya juga biasanya saya 3 kali tahapan seperti ini sambil diaduk-aduk ya. Oke, jangan lupa selagi kita memasuki tahap ini dipanaskan ovennya, jadi waktu adonan ini udah siap, ovennya juga siap dimasuki loyang. Oke, diaduk-aduk kembali untuk campuran terigu. Lalu kita masukkan ini nih 200 gram kelapa parut. Ini juga bertahap juga ya, biar nanti ngaduknya tidak terlalu berat. Sedikit-sedikit dulu sambil diaduk-aduk dengan pakai teknik aduk balik juga seperti ini nih. Ini pemakaian kelapa parutnya lumayan banyak, jadi jangan heran nanti kalau udah jadi tekstur dari bolu kelapa ini beremah ya. Jadi waktu mengirisnya ini nggak bisa mulus-mulus banget, soalnya komposisi dari kelapa parutnya ini lumayan banyak, 200 gram. Otomatis nanti di dalam adonannya ini akan banyak sekali serat-serat kelapanya ya. Oke, nah kalau udah masuk kelapa parutnya, kita tambahkan dengan margarin cair seperti ini ya. Dalam memasukkan bahan cairnya, usahakan jangan sampai ada yang masih mengendap di bawah. Nanti ini akan menyebabkan bolu bantat ya. Jadi waktu mengaduknya benar-benar dari dasar lalu dibawa ke atas ya, diangkat adonannya. Dan usahakan memang semua tercampur dengan baik, jangan ada bahan cair yang mengendap di bawah. Oke, pokoknya diaduk secara rata seperti ini, masih pakai teknik aduk balik juga ya.
Oke, kayak gini. Nanti ini akan masuk di loyang turban ukuran 22 cm. Kalau kalian tidak punya loyang turban, bisa menggunakan loyang apa saja ya, yang kotak atau yang bulat biasa. Oke, bisa dipakai. Untuk loyang turban ini, samping-sampingnya juga dasarannya udah diolesi dengan margarin, lalu dikasih sedikit terigu ya, biar nanti gampang melepasnya kalau roti ini udah matang. Kalau semua adonan udah masuk di dalam loyang seperti ini, jangan lupa untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan, digebrak-gebrakkan sebentar seperti ini ya. Oke. Nah, untuk menambah cita rasa juga mempercantik tampilannya, dikasih topping di atasnya bisa. Saya pakai keju parut seperti ini. Kalau ingin ditambahi dengan coklat chips juga nggak apa-apa gitu ya, sesuai dengan selera saja ya kalau kita ingin menambahi topping di atasnya nih. Nanti ini dipanggang di dalam oven biasa, oven tangkring ya, soalnya saya punyanya seperti itu. Pakai api sedang saja dan durasi memanggangnya ini kisaran antara 45 sampai 50 menit. Jadi kalian kenali saja kebiasaan oven kalian seperti apa nih. Kalau oven saya tadi ini memang agak lama, hampir 60 menit ya, sampai saya mendapatkan warna yang kecoklatan yang atasnya seperti ini nih. Jadi untuk standarnya sekitar 45 sampai 50 menit. Nanti kalau kalian intip di bagian kaca ovennya, kalau udah cantik seperti ini udah dikeluarkan saja ya cake-nya gitu ya. Soalnya beda oven, biasanya beda kebiasaan juga seperti itu ya. Nah, pasti kalian penasaran bagaimana sih tekstur bagian dalam setelah bolu kelapa ini diiris. Tadi udah lihat sendiri ya, komposisi kelapa yang segitu banyaknya 200 gram. Ini pasti akan membuat tekstur dari bolu ini banyak sekali serat-serat di dalamnya. Jadi pas mengirisnya akan muncul seperti ini, banyak sekali remahan ya. Dan hasil irisannya juga tidak bisa semulus waktu kita mengiris pancake. Ini soalnya di dalamnya banyak sekali serat-serat kelapa yang membuat tekstur bagian dalamnya ini kesannya beremah tapi lembut. Kalau kalian tanya bagaimana rasanya, recommended banget. Ini perpaduan rasa manis yang pas, rasa gurih kelapa, juga wangi butternya juga ya. Ini satu komposisi yang enak banget menurut saya nih ya. Sebagai teman ngeteh bisa, teman ngopi juga bisa, atau sebagai ide jualan bisa kalian coba ya. Oke, untuk rasanya nendang banget, jangan diragukan lagi ya. Kalau kalian pernah makan rangin yang jajanan tradisional, nah ini adalah versi bolunya ya. Jadi kalian layak mencoba resep yang satu ini. Insya Allah hasilnya tidak mengecewakan dan pasti kalian suka ya dengan rasanya. Yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga sebagai bentuk dukungan buat saya untuk lebih semangat lagi ya bikin tutorial yang lainnya. Oke, makasih ya atas kesetaan di channel ini. Ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.